Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da. Bertemu dengan saya lagi anak Pak Rafiq. Semoga kamu selalu sehat ya, tidak bosan mendengar suara dari saya. Baik anak-anak, jangan lupa di channel saya, insya Allah saya usahakan setiap pembelajaran ada video seperti ini. Makanya kalau buka channel saya anak-anak, subscribe, kamu kasih jempol supaya mencarinya lebih mudah bila saya nge-share YouTube. Itu aja gunanya. Nanti sekali klik, karena sudah pernah subscribe, biasanya mudah untuk mencari video-video saya yang lain. Bahkan video yang lalu bisa kamu pelajari lagi anak-anak. Itu ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dulu anak-anak. Kita baca Al-Fatihah dengan iringan doa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Allah. Kamu, keluarga kamu semuanya yang di rumah, semoga sehat selalu, dijauhkan oleh Allah dari segala macam bencana, segala penyakit, virus corona khususnya. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal, barakah, wasi'ah, ilmu yang barokah, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyatis salihah biridhaka ya Allah. Syai'ulillah lana wa lahumul Fatihah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu kamu sudah menjawab 3 pertanyaan yang materinya tentang iman kepada malaikat, rukun iman yang kedua. Hari ini kita perdalam lagi anak-anak, sebagian kita ulang dan kita tambah materi yang baru. Masih ingat pertanyaan pertama yang kemarin, apa sih makna arti iman kepada malaikat? Ini jawabannya kemarin. Iman kepada malaikat itu adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur. Nur itu bahasa Arab ya, artinya cahaya. Di malaikat itu diciptakan dari cahaya. Diciptakan malaikat untuk mengatur dan mengurus alam semesta jagat raya ini. Itu tugasnya. Allah menugaskan malaikat untuk mengatur. Kalau kamu lihat di atas langit anak-anak, bulan, matahari beredar demikian teratur. Kalau malam hari bintang jumlahnya di langit itu, bintang jumlahnya miliaran anak-anak. Kok tidak tabrakan ya? Kok tidak jatuh ya? Itu kan ada yang mengurusi alam semesta itu. Siapa? Allah menugaskan makhluknya yang namanya malaikat, termasuk mengurusi kita manusia. Nanti lebih jelasnya kita pelajari berikutnya. Sifat malaikat anak-anak, untuk meyakini bahwa kita tuh betul-betul malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah, kita harus tahu sifat dan perilaku malaikat. Seperti apa malaikat itu? Ini materi ini bisa kamu lihat di buku paket ada. Jadi sifat dan perilaku malaikat itu antara lain, yang pertama, selalu patuh dan taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Yang kedua, malaikat itu bisa berubah wujud sesuai kehendak Allah. Bukan kehendaknya sendiri malaikat, tidak, tapi atas kehendak Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah menyerupai sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Pernah juga seperti orang Arab Badui, seperti itu. Yang ketiga, malaikat tidak makan, tidak minum. Apa tidak lapar? Tidak lapar. Tidak haus, tidak minum, tidak haus. Karena diciptakan seperti itu. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Bencong Pak, ya tidak juga, tidak laki, tidak perempuan, pokoknya tidak berjenis kelamin. Yang kelima, malaikat gak pernah lelah. Sudah kita bahas kemarin ya, gak letih, selalu beribadah kepada Allah, gak pernah berhenti. Yang keenam, malaikat itu senang mencari orang yang berada di majelis zikir. Makanya kalau kamu ada majelis zikir, ikut nimbrung situ, berkelompok di majelis zikir, banyak malaikatnya. Yang ketujuh, malaikat itu senang berdoa bagi hamba yang duduk menunggu datangnya sholat berjamaah. Itu anak-anak, makanya sudah tahu begini menambah keimanan kita kepada Allah. Yakinlah malaikat itu ciptakan Allah seperti itu. Begitu ya. Sekarang selain malaikat, apakah makhluk Allah malaikat saja? Bukan.
kita manusia juga makhluk Allah. Malaikat itu termasuk makhluk yang gaib, yang tidak bisa kita lihat. Selain malaikat ada lagi yang gaib, tidak bisa kita lihat, apa tuh? Jin. Makanya sih perlu kita bahas apa sih bedanya malaikat, jin, dan manusia. Nah, ini perbedaannya, Nana. Sekarang saya ajarkan cara membedakan. Kalau cara membedakan sesuatu itu harus sama. Contoh, kalau dari ada dua orang, kita bedakan dari atas. Oh, rambutnya bagaimana? Ya rambut sama rambut ya, gitu. Jangan rambut dibandingkan dengan kaki, ya nggak sama ya. Nah, itu cara membedakan seperti itu. Jadi ini perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama bedanya, satu, dari segi penciptaannya. Jadi semua ciptaan, nah, dari mana ciptaannya itu ya? Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Itu namanya perbedaan. Dari cipta, nah gitu. Diciptakan dari apa? Gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan suruh membedakan, cara menjawabnya seperti itu. Yang kedua, perbedaannya, malaikat makhluk gaib, jin makhluk gaib, manusia makhluk kasat mata, tidak gaib, bisa terlihat oleh mata. Yang ketiga perbedaannya, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin bagaimana? Ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Yang keempat bedanya, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin makan minum. Manusia makan dan minum sama. Berarti kalau jin, manusia itu butuh makan, lapar, haus juga. Malaikat tidak. Nah, itu bedanya. Yang kelima, malaikat itu pikirannya jernih, lurus, gak pernah marah, istiqomah. Istilah berjalan itu ya lurus, gak tolak-tolak. Nah, kalau jin, pikirannya berubah-ubah. Manusia sama, pikirannya juga berubah-ubah. Kadang baik, kadang jelek. Makanya kita harus fokus, kita harus istiqomah. Kalau kita bisa fokus, istiqomah, pikirannya jernih, lurus, derajat kita bisa di atas malaikat. Seperti itu anak-anak. Yang keenam perbedaannya, yang terakhir ini, malaikat itu tidak mempunyai nafsu, makanya pikirannya jernih dan lurus. Sedangkan jin memiliki nafsu, ingin sesuatu. Malaikat tidak punya, tidak ingin punya baju bagus, tidak ingin ganti pakaian, tidak kepingin mobil, tidak ingin rumah bertingkat. Enggak ada keinginan seperti itu. Kalau jin punya nafsu, manusia juga mempunyai nafsu. Itu perbedaannya. Nanti ada kalau pertanyaan, sebutkan perbedaan malaikat, jin, manusia, jawabnya seperti itu. Harus setara. Jangan sampai melenceng ya. Tak boleh. Contoh yang salah begini, bedanya malaikat dan jin manusia apa? Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin makhluk gaib, manusia makan dan minum. Itu salah ya, melenceng perbedaannya. Membedakannya harus lurus. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang mengulang pertanyaan yang kemarin. Kamu suruh menyebutkan nama-nama malaikat. Ada yang mengirim jawaban ke saya cuma menyebutkan 4 malaikat. Masya Allah. Padahal jumlah seluruh malaikat itu jutaan, ribuan, mungkin miliaran dan tidak terhingga. Yang mengetahui jumlah malaikat hanya Allah. Rasulullah ketika Mi'raj ke langit tingkat 7 sampai ke Ma'wa, itu di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Di situ ada 70.000 malaikat. Sebanyak itu malaikat. Belum yang lain. Karena itulah malaikat itu jumlahnya banyak. Nah, yang wajib kita ketahui namanya itu ada 10 yang disebutkan di Al-Quran dan Hadis. Makanya ini harus kamu hafalkan, termasuk tugas-tugasnya. Siapa saja mereka? Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul.
Jangan menyampaikan wahyu titik begitu. Nah, wahyu itu tidak bisa disampaikan kepada manusia biasa. Tidak ada ceritanya manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, mimpi bertemu malaikat Jibril, terus katanya berkata begini begitu, begini begitu. Katakan saya dapat wahyu dari malaikat Jibril. Tidak mungkin. Itu mustahil. Mustahil anak-anak. Mengapa? Karena malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu itu hanya kepada nabi dan rasul. Nabi itu pilihan Allah, Rasul itu pilihan Allah. Dan sekarang Rasul ditutup sudah. Nabi dan Rasul ada yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada Nabi lagi. Lalu kalau ada sekarang orang mengaku jadi Nabi, diutus Allah, jelas bohong. Ya. Malaikat Jibril selain tugas menyampaikan wahyu juga memimpin para malaikat semuanya. Di jenderalnya malaikat ini malaikat Jibril itu ya. Nama lain malaikat Jibril itu Ruh Al-Quds atau Ruhul Qudus. Nama yang kedua Ruh Al-Amin atau Ruhul Amin. Nama lain yang ketiga Namus. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk. Yang lebih umum yang kita dengar mulai kecil itu malaikat Mikail itu tugasnya membagi rezeki, yang terakhir itu ya. Padahal selain itu banyak tugasnya, mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin. Itu tugasnya malaikat Mikail, termasuk membagi-bagikan rezeki. Rezekinya dari Allah, bukan memberi rezeki ya. Yang memberi rezeki itu Allah. Yang tugasnya membagi malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Tugasnya meniup trompet sangkakala 2 kali. Yang pertama tanda kiamat datang, yang kedua adalah ketika manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Yang keempat malaikat Israel. Nah, ini yang malaikat ditakuti semua manusia nih. Selalu menanti ngelirik kanan kiri nih. Yang kena lirikan malaikat Israel. Alamat ini ya. Malaikat Israel adalah tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, jin, iblis, setan, termasuk malaikat sendiri. Yang kelima ada malaikat mungkar, dan keenam nakir. Tugasnya sama, jangan dibedakan. Kan kemarin mengirim tugas ada yang tugasnya kok beda. Sama, mungkar nakir itu datang bersamaan di alam barzah, alam kubur. Tugasnya menanyai orang yang sudah meninggal di alam barzah, alam kubur. Ditanya, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu?" Seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya lain kali saya jelaskan lebih lanjut ini. Selanjutnya yang ketujuh adalah malaikat raqib. Malaikat raqib itu tugasnya mencatat semua pekerjaan baik. Mulai kapan? Mulai balik. Sampai kapan? Sampai akhir hayat, sampai meninggal. Nah, makanya kalau kita beramal baik, jangan mengharap pujian, jangan mengharap imbalan, jangan pamer, jangan riya. Pengen dilihat orang. Sudah ada malaikat yang bagian mencatat, malaikat raqib yang ikhlas beramal itu. Kalau sholat karena Allah, bukan takut pada orang tua, takut pada guru, ustadznya, bukan, karena Allah. Makanya kalau orang yang seperti ini sholat, ada orang ya sama, tetap sholat ya, seperti itu. Malaikat atid tugasnya pekerjaan buruk. Mulai kapan? Mulai akil balik sampai meninggal dunia, sampai akhir hayat. Mulai kapan akil balik itu? Kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah. Ayo, siapa yang sudah pernah mimpi basah? Sampai keluar, nah itu kan tandanya kamu balik sudah. Hati-hati, sudah harus menjaga sholat 5 waktu, tidak boleh ketinggalan sholatnya, dikerjakan. Nah, kalau sampai tertinggal harus diganti, dikodok, pokoknya gak boleh ditinggal dalam keadaan apapun. Seperti itu, karena sudah balik. Kalau perempuan sudah pernah menstruasi, sudah haid, nah, sudah haid berarti dia akil balik, sudah mulai mendapat dosa. Ketika beramal buruk, malaikat atid akan mencatat. Meskipun tidak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang mengawasi, ingatlah malaikat atid selalu ada
di samping kiri kita untuk mencatat amal-amal kita yang jelek. Malaikat raqib mencatat amal-amal kita yang baik. Yang ke-9 adalah malaikat Ridwan. Malaikat yang paling ramah, selalu senyum, wajahnya menyenangkan, pandangannya sayu. Luar biasa ini. Mengapa? Ini penjaga surga yang mengatur kesejahteraan di penghuni surga. Yang terakhir, malaikat Malik, malaikat yang paling menakutkan ini. Yang paling menakutkan. Matanya selalu mendelik, melotot, suaranya keras, membentak-bentak, seperti keluar api di mulutnya. Masya Allah. Disebut malaikat Zabaniyah karena tugasnya menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Itu anak 10 malaikat yang harus dihafalkan, termasuk tugasnya harus tahu. Silakan dihafalkan di rumah. Tambahan materi untuk malaikat. Kalau kita sudah yakin iman kepada malaikat Allah, iman kan? Ya, percaya ya ada malaikat. Kalau sudah percaya iman, kita harus mencoba menerapkan perilaku kita. Hati iman itu dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan. Ya, saya percaya. Setelah itu ada perilakunya, ada buktinya, ada amalnya. Apa perilakunya? Nah ini, ya. Setiap malaikat ini ada cara menunjukkan perilaku kita. Kalau iman kepada malaikat Jibril, penyampai wahyu, bagaimana cara perilaku kita beriman kepada malaikat Jibril? Berarti kita harus berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Nah, kita menerima malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan ilmu yang disampaikan kepada Muhammad. Muhammad sampaikan kepada kita, kalau kita punya ilmu, berbagilah dengan temanmu. Ajarkan ilmu yang baik-baik itu kepada teman-teman kita, kepada adik kita, saudara kita. Nah, seperti itu. Berbagi ilmu. Kalau berbagi ilmu, jangan harap imbalan. Kalaupun dikasih imbalan itu rezeki dari Allah, tapi jangan minta. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, beriman pada malaikat Mikail. Bagaimana? Berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Tidak berhenti, malaikat bisa bagi rezeki, saya diam saja, wis dibagi. Tidak bisa begitu. Rezeki itu kita harus berusaha sendiri secara maksimal. Nanti Allah akan memerintahkan rezeki itu dibagikan melalui malaikat Mikail. Beriman pada malaikat Israfil. Bagaimana? Mohon pada Allah akan diselamatkan dari musibah dan huru-hara di dunia maupun saat terjadinya hari kiamat nanti. Dongo, ya, berdoa pada Allah. Kalau beriman pada malaikat Israel bagaimana? Nah ini harus siap-siap. Mati itu datang sewaktu-waktu, tidak harus tua. Orang mati itu tidak harus tua, tidak harus sakit, tidak harus kecelakaan, tidak harus ini dan itu, tidak. Begitu malaikat Israel datang mencabut nyawa, ya akan mati. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Berdoa, mendongo, mudah-mudahan kita diberi husnul khotimah, baik di penghabisan kita sebelum meninggal. Jangan sampai su'ul khotimah, pacaran, gendaan, kecelakaan, meninggal. Itu namanya su'ul khotimah. Na'udzu billah min dzalik. Makanya gak usah pacaran. Ya, nanti sudah waktunya, sudah dewasa, insya Allah jodoh akan datang. Ya, insya Allah jodoh akan datang. Allah akan menunjukkan jodoh kita. Menikah, gak usah pacaran. Selanjutnya, iman kepada malaikat Munkar Nakir di dalam alam kubur, alam barzah. Bagaimana? Mohon berdoa kepada Allah agar dilapangkan kita nanti di alam kubur. Caranya bagaimana? Nah, caranya banyak ini. Di antaranya menjaga air kencing. Air kencing jangan sampai gak cawi. Itu membuat sisa kuburnya berat. Kencing di pinggir jalan, tidak istinja, gak cawi. Alhamdulillah, jangan sampai, jangan ditiru orang seperti itu. Kencing itu harus di tempat yang tertutup. Kalau terpaksa di luar, gak betah, gak kuat, ya boleh, tapi cari yang tertutup, gak dilihat orang. Terus ada caranya istinja itu dengan batu atau bawa air, dan pokoknya dijaga kesuciannya, gak boleh ngawur ya. Itu membuat sisa dalam kubur.
Selanjutnya iman kepada malaikat raqib bagaimana? Raqib kan pencatat amal baik. Sudah saya sampaikan tadi, kalau kita berbuat baik ya diniat yang baik, tidak usah mengharapkan pujian, tidak usah mengharapkan sanjungan dari orang lain, apalagi kepingin mendapat imbalan harta. Naudzubillah, jangan sampai. Berbuat baik ya niat sing apik, gak usah mengharap imbalan, nanti Allah sendiri akan memberi. Itu kita yakin pada malaikat raqib. Kita berbuat baik gak dilem, tidak dipuji, ya sudah gak apa-apa, kita gak butuh itu. Allah sudah tahu kalau kita sudah berbuat baik. Kalau kita mengharap pujian orang lain, malah pahalanya gak dapat apa-apa kita. Nanti Allah kalau kita minta pahala, oleh Allah dimarahi tambahannya. Minta pahala kepada orang yang ingin kamu dipuja, ingin kamu dilem, kan sudah minta dilihat orang, gak usah minta pahala saya, kata Allah begitu. Makanya kalau berbuat baik yang ikhlas. Iman pada malaikat atid yang mencatat kejelekan, keburukan bagaimana? Hati-hati dimanapun kita berada, meskipun tidak ada orang, tidak ada yang mengawasi, tidak ada orang tua, tidak ada guru, tidak ada ustadznya, tidak ada CCTV-nya, kita anggap aman, berbuat apa saja. Tidak, Allah akan tahu perbuatan apapun yang kita lakukan. Kenapa? Allah mengutus malaikat atid selalu mengikuti kita. Beriman kepada malaikat Ridwan bagaimana? Mohon pada Allah agar kita dimasukkan surga. Boleh kita mohon dimasukkan surga, boleh ya, minta seperti itu boleh. Yang terakhir, kalau kita beriman kepada malaikat Malik, kita juga mohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Sekaligus kita berusaha tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita jauh yang dilarang itu, nurut ambil Gusti Allah, nurut ya. Itu namanya kita beriman pada malaikat Maliknya. Sampai anak sampai sini materi kita sudah selesai di bab 1 untuk semester 2. Tugas kamu hari ini yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir tadi, silakan dirangkum, kamu tulis anak-anak, dicatat di buku tulis. Kalau sudah, jangan lupa di paling atas di buku tulis namamu, nama dan kelas. Wajib ditulis di buku tulisnya atau di kertas, bukan ketikan, bukan tempelan ya. Tulis dengan pulpen yang sama. Setelah ditulis baru difoto. Setelah difoto, kirimkan ke grup tugas di kelasmu masing-masing. Jangan WA pribadi, nanti gak terbaca, gak ternilai. Di grup tugas ya, kirimkan di situ. Kalau sudah selesai dikirim, bawahnya kamu tulis namamu lagi ya, nama dan kelas. Kalau hafal nomor absennya, nomor absen sekalian, tidak apa-apa. Seperti itu memudahkan saya untuk mengoreksi. Saling memudahkan anak-anak ya. Usahakan selalu mudahkan orang lain, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah. Seperti itu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga ilmunya barokah, manfaat. Ingat, ilmu tidak hanya untuk dimengerti, tetapi juga untuk diamalkan. Diamalkan ya, iman pada malaikat. Semoga ilmunya barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Sekian, sampai ketemu. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.